hak asuh anak mungkin ada sedikit kesamaan dengan pemakalah-pemakalah sebelumnya. Namun demikian mungkin esensi atau substansi pembahasan ada sedikit perbedaan. Jadi tinjauan psikologi dalam penentuan hak asuh anak dan problematikanya. Kemudian ada beberapa poin besar di dalam menentukan hak asuh anak yang berkaitan dengan atau tinjauan secara psikologi, yaitu berkaitan dengan kebijakan hakim dalam menyerahkan atau memberikan putusan terkait dengan pengasuhan atau hadonah hak asuh anak tersebut. Tinjauan psikologi, kemudian kita berbicara masalah norma, yaitu masalah yang terkait secara normatif di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, yang sebagian besar menjadi payung hukum bagi para praktisi, terutama di dalam memberikan putusan terkait dengan putusan hadonah, yakni pasal 105 huruf B kompilasi hukum Islam. Karena secara normatif di situ dikatakan bahwa anak yang belum dewasa atau belum mumayyiz, dalam hal ini 12 tahun ke bawah, itu secara tersurat diberikan dalam tanda kutip kepada ibu, sepanjang dengan berbagai pertimbangan kualifikasi seorang ibu tersebut. Kemudian, ya. Kemudian pertimbangan yang cukup fundamental juga adalah terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, di samping berbicara masalah psikologi anak, kemudian berbicara masalah norma, kemudian hal yang terpenting juga adalah kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Islam atau hukum Islam cukup sangat memprioritaskan orang atau bapak atau ibu dan bapak dan ibu sekaligus, siapa kira-kira yang paling bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas pengasuhan tersebut. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, kita juga berbicara masalah batas usia. Karena kalau berbicara masalah anak itu terkait dengan proses kedewasaan atau pendewasaan seorang anak. Berbicara masalah usia, di sini cukup beragam, cukup banyak sekali aturan atau norma yang memberikan limitasi ataupun batasan terkait dengan batas usia dewasa anak. Oleh karena itu, kalau kita sedikit berbicara keluar dari masalah regulasi ini, saya termasuk orang yang setuju diadakannya undang-undang atau aturan yang secara mengacu kepada omnibus misalnya, ada aturan baku yang menyatakan bahwa batas dewasa anak itu seragam di antara norma-norma yang lain. Karena kalau kita melihat di BW misalnya, itu ada batas usia 21 tahun, kemudian undang-undang perkawinan juga berbeda, kemudian undang-undang ketenagakerjaan juga berbeda, dan bahkan di hukum acara pengadilan pun itu berbeda. Dewasa dalam hukum acara itu untuk bisa berbuat hukum atau menjadi saksi misalnya dalam hukum pembuktian di pengadilan diberikan batasan umur 15 tahun, 16-15 tahun ke atas sudah bisa menjadi saksi dan seterusnya. Oleh karena itu cukup beragam, cukup kompleks sekali masalah dewasa tersebut. Kemudian psikologi, ada beberapa pendekatan kalau kita melihat dari sisi psikologinya, baik sisi behavior, kemudian kognitif, psikoanalitik, neurobiologis, dan fenomenologi. Jadi ada banyak pendekatan psikologi yang dipakai atau paling tidak yang diterapkan oleh hakim dalam hal ini melakukan pendekatan terhadap apa yang akan dijatuhkan atau yang akan diputuskan nantinya kepada siapa hak hadonah atau hak asuh anak tersebut akan diberikan, entah kepada bapak, kepada ibu, atau kepada bapak ibu secara sekaligus, atau yang dikenal dengan istilah hak pengasuhan bersama. Oleh karena itu, kepekaan seorang hakim di sinilah yang harus betul-betul dimaksimalkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tinjauan psikologi yang harus dimaksimalkan. Kemudian objek psikologi adalah manusia atau manusia serta kegiatan-kegiatannya dalam hubungan dengan lingkungannya. Oleh karena itu manusia ini ada 3 segi secara hakiki, yakni sebagai makhluk individual, juga sebagai makhluk sosial, dan juga makhluk yang berketuhanan. Oleh karena itu yang hakiki 3 segi ini yang tidak bisa ditinggalkan atau yang harus betul-betul diprioritaskan oleh majelis hakim. Baik. Selanjutnya setelah kita berbicara masalah psikologinya, pendekatan psikologi, kemudian kita berbicara masalah hadonahnya. Karena kaitan hadonah yang saya utarakan tadi,
implikasi hukum atau dampak akibat hukum dari sebuah perkawinan, yaitu adanya salah satunya timbulnya sengketa pengasuhan anak apabila mereka suami ataupun istri itu memiliki anak. Jadi sengketa anak ini oleh karena ini adalah aset negara, oleh karena ini regenerasi suatu bangsa, maka negara di sini harus hadir untuk memberikan solusi atau ruang forum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi apabila terjadi di antara suami ataupun istri. Nah, di sini pengaturannya. Maka suara siapa Pak? Siapa? Baik. Nah, ini yang saya maksud kehadiran negara, yaitu dengan memberikan payung hukum, diaturlah dalam sebuah regulasi, dalam sebuah norma, baik itu undang-undang dan sebagainya. Di dalam undang-undang HAM juga diatur masalah masalah anak, kemudian undang-undang perlindungan anak, kemudian ada kompilasi hukum Islam, dan ada undang-undang perkawinan, dan ada undang-undang ataupun regulasi yang lain. Yang titik berat dari seluruh norma itu membicarakan masalah sejak kapan kira-kira pemberian perlindungan kepada anak harus ditegakkan. Kemudian oleh karena yang seperti tadi saya bahasakan, karena anak itu adalah aset bangsa, maka disinilah negara hadir untuk memberikan forum, untuk memberikan ruang, untuk memberikan waktu apabila antara suami dan istri tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi kesepakatan dalam hal pengasuhan anak tersebut, maka yang terakhir hadirlah pengadilan sebagai penyelesaian hukum tentang sengketa anak atau dalam hal gugatan hak asuh anak. Kemudian pertimbangan hakim, ada beberapa pertimbangan hakim yang harus diakomodir di dalam putusan itu, yakni untuk merealisasikan kepentingan terbaik seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kepentingan terbaik anak, yaitu the best interest of the child. Jadi apa kira-kira yang menjadi kepentingan anak itu? Karena anak yang si A dengan anak si B dan seterusnya, usia sekian dan sekian itu tentu berbeda kepentingan. Oleh karena itu kepekaan majelis harus betul-betul dikedepankan. Kira-kira kepentingan terbaik untuk anak secara general, secara umum itu seperti apa? Nah, kemudian dikaitkanlah dengan pertimbangan secara sosiologis, secara psikologis, lingkungan, religi, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita berbicara masalah pendekatan psikologinya. Psikologi anak itu seperti apa ketika dia harus bersama dengan ibunya, atau bersama dengan ayahnya, atau apakah harus bersama-sama dengan ayah dan ibunya dalam hal pengasuhan. Kemudian pertimbangan berikutnya terkait dengan penerapan doang som. Jadi kalau kita melihat akibat hukum dari putusan sengketa hadonah atau hak asuh anak itu, terkadang putusan-putusan itu selalu ilusoir atau katakanlah tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat sama sekali. Karena ketika diputuskan pada si A atau si B kepada si ibu dalam hal ini misalnya, maka bapak tetap bisa saja dia mengambil anak itu, tetap saja mempertahankan dan sebagainya. Oleh karena itu diterapkanlah lembaga doang som itu untuk memberikan upaya paksa kepada pihak yang dikalahkan atau memberikan perlindungan kepada pihak yang dimenangkan agar putusan terkait dengan hadonah itu tidak ilusoir. Kemudian berikutnya cerminan yang harus ada dalam putusan itu, yaitu ada 3 hal yang saya bahas di sini, yaitu ada aliran hukum etis, yaitu menganggap bahwa yang penting hukum itu adil. Adil seperti apa tentu sangat subjektif sekali. Yang penting bermanfaat. Nah, asas kemanfaatan yang dikedepankan. Kira-kira yang bermanfaat bagi anak itu seperti apa? Itulah yang dikedepankan oleh aliran utilitis. Kemudian ada normatif yuridis. Jadi menganggap hukum itu adalah kepastian saja yang diprioritaskan. Yang penting normanya seperti ini, regulasi seperti ini, kepastian hukumnya sudah bisa kita timbulkan, kita terapkan. Apakah anak nantinya akan dia bermanfaat dengan ibu atau dengan bapak itu tidak menjadi prioritas. Yang penting ada kepastian hukum. Ini kalau melihat aliran yang ketiga atau aliran normatif yuridis.
Kemudian peran psikologi dalam menentukan keberhasilan pengasuhan anak. Nah, di sini ada beberapa hal yang kami tekankan. Yang pertama mungkin dari segi hubungan ibu dan anak sebagai bagian penting dari perkembangan kepribadian, karena melihat fakta ataupun realita yang terjadi selama ini, kecenderungan anak itu memang lebih dekat kepada ibu. Meskipun tidak menutup kemungkinan fakta di lapangan banyak anak yang lebih dekat atau bahkan lebih disayangi, diayomi oleh seorang ayah. Namun secara umum, secara general bahwa hubungan ibu dan anak, kedekatan perkembangan kepribadian sangat cukup dekat sekali. Kemudian perlu juga dipandang atau ditilik masalah penerapan teori Erikson dan Abraham Maslow ya, fase 0 tahun sampai dengan anak dewasa atau dikenal dengan istilah golden age itu sangat menjadi pertimbangan bahwa di masa itu tentu curahan kasih sayang seorang ibu akan sangat lebih penting, sangat lebih maksimal, entah itu secara fisik maupun non fisik ya. Kemudian ada di antaranya safety and security need ya, kebutuhan keamanan seorang anak dan kebutuhan dasar seorang anak tentunya yang lebih berperan pada usia itu adalah seorang ibu. Nah, inilah yang juga menjadi bahan pertimbangan hakim terutama di dalam menentukan putusan untuk menentukan masalah pengasuhan anak itu. Kemudian yang terakhir pembentukan karakter kognitif seorang anak, afektif dan psikomotoriknya agar tumbuh kembang secara wajar dan layak. Kira-kira dia dilihat secara psikologi akan lebih maksimal berada di mana? Apakah di bapak atau di ibu? Nah, dalam usia yang seperti itu tentunya majelis akan memandang fakta ataupun realita di persidangan dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan pembuktian dan lain hal. Kira-kira sisi kognitif, afektif dan seterusnya itu anak lebih baik ada di posisi di mana? Mungkin itu juga yang akan jadi pertimbangan. Kemudian masa yang tepat untuk pembangunan karakter. Kalau di Indonesia mungkin ada istilah anak usia dini atau PAUD ya. Itulah yang dimaksud oleh teori orang maksimal sekali dari usia 0 tahun sampai dengan 10 tahun. Atau anak sebelum mumayyiz, sebelum berusia dewasa. Atau dalam aturan norma KHI dikatakan sebelum usia 12 tahun. Itu norma secara prinsip. Namun demikian, untuk terakhir mungkin bagaimanapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim, seperti judul yang saya kemukakan bahwa apapun putusan yang kita hasilkan, baik kita sudah tinjau dari sisi psikologis, norma, sosiologis dan sebagainya, tentu ada beberapa kendala yang mungkin menjadi sandungan bagi pihak atau dalam hal ini mungkin pihak yang dimenangkan sekalipun misalnya seorang ibu ketika kita tetapkan mendapatkan hak asuh anak, namun demikian seorang ayah dengan ego dan arogansinya tetap mempertahankan anak itu dengan cara membawa kabur, mengambil paksa dan sebagainya. Inilah salah satu hal-hal yang mungkin menjadi problematika di dalam penentuan hak asuh anak. Oleh karena itu, salah satu solusi mendasar yang ditawarkan oleh majelis kemungkinan adalah diarahkan kepada lembaga Duang Som yang saya jelaskan sebelumnya. Agar seorang ayah misalnya dalam hal ini ketika dia akan mengambil paksa atau mempertahankan, menyembunyikan dan sebagainya akan berpikir kembali. Karena ada ganti rugi yang harus dia laksanakan apabila melanggar atau tidak memenuhi putusan dari pengadilan tersebut. Kesimpulannya, peran serta dukungan sosial, pendidikan, lingkungan, dan agama sangat memiliki atau berperan penting dalam pembentukan karakter dan mengantarkan tumbuh kembang anak. Nah, selain kebutuhan tersebut, kepentingan terbaik untuk anak, kenyamanan, terus keamanan lingkungan sosial yang sehat, tercukupinya kebutuhan fisik, kelengkapan dunia pendidikan, religi, dan lain hal, itu juga hal yang sangat penting untuk dipandang atau dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, hakim harus menggali fakta hukum secara mendalam, terutama dari sisi psikologis seorang anak ketika akan diputuskan hak pengasuhannya, apakah akan diberikan kepada ayah atau diberikan kepada ibu, atau diberikan putusan pengasuhan bersama kepada ayah dan ibunya.
Mungkin demikian sekilas tentang paparan saya terkait dengan psikologi, tinjauan psikologi dalam penentuan hak asuh anak serta problematikanya. Pak Dokter dan Bapak Ibu semua, terima kasih, mohon koreksi, masukan dan lain hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Budin, mohon maaf ini makalahnya saya belum dikirim, tapi mungkin sebentar lagi setelah ini saya akan kirim terkait dengan makalah yang saya bikin atau paper yang saya bikin. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Irfan dan juga Prof. Rahmat dan kawan-kawan sekalian yang sudah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan tentang paper saya. Paper saya berjudul tentang bagaimana membangun keluarga sakinah ditinjau dari pendekatan psikologis. Nah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mungkin yang sudah tercatat di dalam paper saya. Bagaimana tentang keluarga sakinah. Kalau tentang keluarga sakinah itu pasti semua kawan-kawan juga apalagi profesor dan dokter itu lebih paham tentang keluarga sakinah. Nah, ada beberapa hal yang saya catat di dalam makalah ini membentuk keluarga sakinah dengan perspektif atau ditinjau dari psikologi itu ada dua hal formula pokok dalam membangun keluarga sakinah. Yang pertama adalah bagaimana melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan yang kedua itu bagaimana menyiapkan atau melaksanakan komunikasi yang baik sehingga antara keluarga, antara suami dan istri itu bisa terciptanya hubungan yang harmonis, tidak hanya sebatas kebutuhan atau hak dan kewajiban yang dilaksanakan antara istri ke suami di luar daripada materi dan non materi. Nah, salah satunya adalah yang keduanya adalah tentang komunikasi. Karena segala permasalahan yang ada di dalam rumah tangga itu ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, maka secara menimbulkan ketenangan baik batin, jiwa maupun fisik gitu. Nah itu, jadi mohon maaf makalahnya nanti akan saya kirim secara lebih utuh ya. Itu, jadi dua formula itu yang pertama bagaimana melaksanakan kewajiban antara suami dan yang kedua bagaimana yang baik. Gitu. Nah komunikasi yang baik itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama itu bagaimana citra diri dan citra orang lain. Nah, biasanya dalam berkomunikasi itu antara suami istri itu akan merasakan bahwa dia itu seorang pemimpin. Komunikator penting sekali untuk dipahami gitu. Terus yang kedua, bagaimana suasana psikologis yang diajak komunikasi itu. Apakah istri itu dalam kondisi senang atau dalam kondisi sedang bersedih atau dalam kondisi yang secara psikologis itu bisa mengakibatkan baik dan buruknya dalam berhubungan gitu. Terus faktor yang lainnya adalah bagaimana lingkungan fisik ya yang ada antara istri dan suami. Apabila seorang suami itu berkomunikasi menyamakan dengan kondisi fisiknya ketika dia di kantor, itu akan menganggap bahwa istri itu sebagai bawahan, maka sikapnya akan diktator gitu. Maka kondisi ini pun harus diperhatikan oleh suami ataupun istri. Selanjutnya adalah bagaimana etika bahasa ketika berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu harus diperhatikan sehingga tercipta psikologis yang baik kepada lawan bicaranya dari tutur bahasa atau etika berbahasa. Selanjutnya itu adalah perbedaan usia itu juga mempengaruhi komunikasi antara suami dan istri.
sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dengan komunikasi yang baik, walaupun berbeda usia, antara suami dan istri itu harus sangat diperhatikan. Nah, dua pokok inilah selain daripada memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah komunikasi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Dokter. Mohon maaf ini makalahnya belum saya kirim sekarang saya akan kirim. Dan kondisi juga sangat tertekan dalam kondisi di perjalanan, ini berhenti dulu sebentar langsung. Terima kasih Pak Syihab sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tur nuhun Pak Adam tentang penyampaiannya ya terkait membangun keluarga sakinah melalui pendekatan psikologi ya. Silahkan untuk selanjutnya Bapak Pak Koidin udah siap? Sudah siang kali Pak, sudah siap. Pak Isa. Pak Koidin di unmute dulu. Itu Pak Hodi gemuk Speakernya dia Pak Hodi. Wah, sabar bisa aja ya. Di unmute dulu Pak Koidin. Kayaknya jaringan beliau. Speakernya masih di mute sama dia itu, Pak. Iya. Mungkin yang ada di sampingnya Pak Koidin siapa itu? Pak Halid mungkin di sampingnya Pak Koidin. Bisa dibantu di unmute dulu, Pak. Bentar. Di unmute dulu Pak Koidin. Lagi jaringan sepertinya Pak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof dan Pak Doktor atas kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan paper saya yang berjudul Tujuan Pernikahan dalam Tinjauan Psikologi. Tentu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu berpasang-pasang. Ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk, ada cinta, ada benci, ada laki-laki dan ada perempuan. Dan semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Karena Allah menciptakan terkait dengan penciptaan Allah yang berupa manusia berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan, Allah juga menginstrumenkan satu anugerah yang berupa cinta. Maka ketika cinta dalam diri manusia bertemu dengan lawan jenis, maka terbentuklah mindset dalam dirinya ingin memiliki karena sudah ada cinta. Namun ketika cinta itu dibungkus dengan keimanan, maka dia ada orientasi ingin memiliki dengan cara meminang, khitbah, dan pada akhirnya menikah. Dari sisi syariat, menikah itu salah satu tujuannya yaitu untuk menghalalkan perbuatan berupa jima. Itu banyak di antara kita atau umat manusia secara universal menikah, kalau pandang dari secara psikologi, yaitu kebanyakan untuk memenuhi hasrat
biologis. Tapi itu juga tidak tertampilkan dalam sisi agama. Namun ketika membuat satu membuat satu prioritas agar nikah ini menjadi nilai ibadah, sekalipun secara psikologi dia nikah bertujuan untuk memenuhi nafsu biologisnya, namun ditata karena dengan keimanan itu diawali dengan tujuan untuk niat ibadah. Jadi secara umum paper saya menyajikan bagaimana hukum menikah, apa saja syarat rukun menikah, tentunya sudah cukup diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak perlu kiranya untuk saya sampaikan. Namun secara garis besar yaitu satu, diniati untuk ibadah, ya, untuk meneruskan keturunan. Karena dunia ini akan berhenti jika populasi manusia yang menjadi khalifah fil satu tujuan syariat yaitu meneruskan dunia ini karena manusia sebagai khalifah fil ard. Namun secara psikologi itu banyak macam ragamnya. Tujuannya ada karena untuk meneruskan keturunan, ada untuk memenuhi gairah biologis, seksologis, ada ingin yang bertujuan untuk keluar dari keluarga, untuk menjadikan dirinya orang yang mandiri. Tidak ingin dimasakan atau makan masakan orang tua saja, atau dia ingin menunjukkan jati dirinya bahwa dia sudah mampu untuk berdiri sendiri tanpa keluarga. Namun ketika dikolaborasi, tujuan pernikahan secara syariat Islam dan secara psikologis tidak ada bedanya. Berbedanya hanya ketika cinta antar sesama jenis yang kemudian pada orientasi pernikahan, maka ditata dengan grade. Grade pertama diniati untuk ibadah. Bedanya di situ. Tapi secara keseluruhan sama. Seperti yang disampaikan sama Pak Dokter dan Pak Prof, bahwa tujuan pernikahan secara syariat dan secara psikologi itu sama. Nah, yaitu memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan, menjadikan diri mandi, dan lain sebagainya. Ya. Sementara dengan singkat itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon masukan dan kritik dari Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan paper yang saya sampaikan. Dan kami mohon maaf tidak bisa memakai lagi di jalan. Gitu. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan mungkin Bapak Ibu sekalian ada untuk selanjutnya. Silahkan Pak. Ya, makalah saya yaitu keadilan poligami perspektif psikologi. Ini bukan hanya kajian hukum, tapi juga kajian kejiwaan, psikologi. Poligami perkawinan yang bisa ditinjau dari perspektif psikologi. Tujuan penelitian untuk mengetahui keadilan poligami perspektif psikologi. Keadilan poligami dengan metode ini diharapkan diperoleh argumentasi dan kesimpulan ilmiah
yang berkualitas berkenaan dengan tujuan penelitian tadi. Pembahasan kebolehan poligami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nisa ayat 3 itu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim di wanita lain yang kamu senangi. Ternyata kau inilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian di dalam as-sunnah Nabi dipraktikkan perkawinan poligami. Perkawinan Islam surah Al-Quran ayat 3 dengan syarat mampu berlaku adil di antara para istri. Keadilan menjadi syarat poligami, karena itu lebih dekat untuk tidak menyimpang dari agama, tidak menzolimi orang lain. Dalam pandangan fuqaha, keadilan di sini bersifat material, bukan bersifat afeksional karena tidak akan mampu. Lihat surat Al-Baqarah ayat 129. Terma keadilan dalam Al-Quran diantaranya al-adlu, berarti berlaku adil baik terhadap diri sendiri atau orang lain, dan implikasinya tidak harus menyenangkan semua pihak. Kemudian keadilan juga berarti al-qistu, berarti berlaku adil terhadap dua pihak atau lebih dengan keadilan yang menjadikan semua pihak senang. Terma keadilan yang digunakan untuk poligami di dalam Al-Quran adalah al-adlu, keadilan yang tidak harus menyenangkan semua pihak. Kesimpulan, poligami merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Kemudian keadilan poligami dimulai sejak awal hingga berjalannya proses perkawinan. Dimulai dari keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksional. Perkawinan poligami secara psikologi juga memberikan ketenangan dan kebahagiaan jiwa, berorientasi pada sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mungkin akan ditambah dengan yang lain. Mohon maaf, ini karena dalam perjalanan tadi, jadi tidak maksimal memberikan presentasinya. Gitu Pak, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan atas penyampaiannya ya pada kesempatan siang hari ini. Tapi saya tanya dulu kepada Pak Dokter. Kita lanjut lagi Pak Dokter ini untuk presentasinya. Udah 4 pemakalah atau mau didiskusi terlebih dahulu? Kayaknya diskusi dulu lah baiknya. Oh, ya, nanti, diskusi dulu. Karena tadi juga ada perjalanan, kasihan juga. Ya. Diskusi aja dulu sekarang. Enggak. Silahkan selanjutnya bisa Pak Ridho, sudah siap Pak Ridho? Pak Isa ya Pak Isa. Pak Isa, Pak Isa. Pak Isa Ansari sudah siap, Pak, siap. Ya, silakan ya. Pak Isa. Dan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan di chat di kolom komentar saja Pak Bu ya. Jadi nanti tinggal saya bacakan ketika nanti akan diskusi. Pak Isa, ada Pak Isa? Ya, ya. Pak Holid ada di samping Pak Ihsan tadi ya? Baru pulang dari Pak Promeni. Oh ya. Halo, bisa terhubung? Dari rumah beliau. Ya. Ya, siap. Sayang, ya baik. Oke, Pak Holid terlebih dahulu ya. Dulu katanya ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
Bisa Pak, bisa. Bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya ingin sampaikan adalah sebuah analisis terhadap putusan nomor 755 tahun 2017 tentang penetapan asal usul anak. Jadi kasus posisinya itu adalah sebagai berikut. Kasus posisinya adalah seorang pemuda ketika masih kuliah, dia berpacaran dengan seorang gadis yang kita namakan A dan B. Akhirnya kemudian B-nya hamil, namun tanpa sepengetahuan A, dia meninggalkan kuliah dan pulang kampung hingga melahirkan. Anaknya bernama C. Setelah menyelesaikan kuliah, A lalu menikahi B. Saat C telah berusia 1 tahun, jadi A menikahi B saat C, anaknya, berusia 1 tahun. Setelah hidup sebagai suami istri, keduanya lalu dikaruniai 2 orang anak lagi, sehingga genap 3 orang anak yang mereka miliki. Namun ada hal yang mengganjal pemikiran A dan B tentang kondisi anak mereka C yang tentunya ke depan sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak tersebut. Untuk itu, mereka mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama. Dan kemudian pengadilan agama tersebut menolak permohonan tersebut dengan alasan C adalah anak zina yang hanya bisa bernasab kepada. Lalu kemudian diajukan kasasi. Kasasi itu demikian, namun ada perbaikan putusan di mana dalam majelis kasasi memperlakukan putusan MK, saya lupa nomornya, namun itulah yang diperlakukan. Halo? Bisa? Ya, baik. Jadi dari sisi fikih kita bisa melihat berkenaan dengan hal ini ada pendapat yang berbeda di dalam pendapat para ulama. Pertama, jumhur ulama yang mengatakan anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, hanya kepada ibunya. Pendapat ulama ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beberapa ulama lain, yang ulama besar lain yang berpendapat demikian. Jumhur ulama menetapkan anak tersebut adalah anak zina. Namun ada pendapat yang minoritas. Nah, pendapatnya adalah pendapat ulama Hanafiyah, lalu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beberapa ulama besar lain, di mana anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan tidak lagi dianggap sebagai anak zina. Berdasarkan sumber hukum tersebut dengan kasus posisi yang persis sama, di mana pendapat minoritas tadi berdasarkan pada alasan bahwa ketika mereka melakukan perbuatan zina, sang ibu sang ibu perempuan tadi B itu tidak terikat dengan perkawinan manapun. Ya, kemudian ketika anaknya lahir, maka karena itu adalah benihnya dan maka laki-laki tersebut berhak mengklaim anak itu. Nah, sekarang dari tentu bukan hanya aspek hukum saja, aspek normatifnya, pendekatan psikologis, di mana kita tahu striping anak zina itu sangat berat dipikul oleh seorang anak. Bayangkan ketika dia besar, dia hadir dan hidup bersama adik-adiknya yang secara hukum itu bernasab kepada ayah dan ibunya, sementara dia hanya bernasab kepada ibunya. Nah, itu memberikan dampak psikologis yang cukup besar. Bahkan ketika dia masih dalam kandungan, itu sudah mengalami tekanan-tekanan psikologis akibat dari tekanan psikologis yang ditanggung oleh ibunya akibat hamil di luar nikah. Bahkan ketika dia setelah besar juga mengalami tekanan-tekanan psikologis dari lingkungannya. Ya, kemudian kadang dia berlaku lebih agresif, lalu kemudian kadang tidak percaya diri dan lebih agresif, dan kadang dia
tersisihkan dari lingkungannya. Nah, psikologis tadi, pendekatan psikologis tadi, sesungguhnya anak ini berhak mendapatkan haknya untuk sebagai anak sah, sehingga kemudian dia tidak lagi mendapatkan tekanan-tekanan psikologis dari lingkungannya. Toh ada sumber hukum yang dapat kita acu. Di dalam sejarah perkembangan hukum di pengadilan agama, hal-hal seperti ini banyak kita lihat terjadi. Misalnya saja kewarisan, di mana seorang anak perempuan itu tentang kewarisan, anak perempuan itu dapat menghijab paman dan bibinya. Itu berdasarkan pendapat minoritas, bukan pendapat jumhur, berasal dari pendapat Ibnu Abbas. Lalu kemudian itu menjadi diambil sebagai pertimbangan oleh mantan Hakim Agung, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Taufik, dan kemudian sekarang menjadi jurisprudensi yang lebih sering diikuti oleh hakim-hakim pengadilan agama, tentu dengan kasus posisi yang kurang lebih sama. Jadi oleh karena itu saya menilai putusan Mahkamah Agung nomor 1775 tersebut di tahun 2017 belum menggambarkan, belum memenuhi rasa keadilan yang seharusnya diberikan kepada anak tersebut, dan dengan pertimbangan berdasarkan sumber hukum yang dapat kita pikir dan dapat dipertanggungjawabkan pada fikih, dan juga berdasarkan pendekatan psikologis yang telah saya ungkapkan tadi, maka seharusnya anak itu dapat gugatan penetapan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri tersebut. Demikian kurang lebih apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Khalid ya yang telah menyampaikan tadi makalah tentang analisis putusan tentang asal-usul anak ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau presentasi Bapak Ibu? Pak Isa. Ya. Ini dulu Pak Isa. Silakan Pak Isa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi nikmat oleh Allah bisa bertemu dalam acara kuliah via Zoom, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan makalah saya tentang psikosomatik dalam rumah tangga, tinjauan psikologi. Jadi berdasarkan pada psikosomatik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan psikosomatik dalam rumah tangga, perspektif antropologi sebagai hasanah keilmuan untuk hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini yang dilakukan dalam penelitiannya adalah perpustakaan atau library research dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi atau content analysis, sehingga diharapkan mampu memaparkan kualitas hasil penelitian secara sistematis, komprehensif, dan mendalam. Psikosomatik di dalam keluarga telah menjadi satu fenomena yang umum, tetapi kita tidak menyadarinya, terlebih di era industri 4.0 yang terkini, dengan pertumbuhan yang eksponensial, ditambah isu kesetaraan gender. Ini pemicu, sebagai pemicunya juga dalam psikosomatik ini. Tidak hanya masalah ekonomi, jadi masalah keluarga karena ketidaksiapan menghadapi perubahan, namun juga komunikasi yang baik itu diperlukan dan intim. Hal ini bisa memicu psikosomatik, karena itu kajian hukum harus juga dilihat dari kacamata psikologi, baik bersifat konvensional atau dimunculkan dari kedalaman Islam itu sendiri. Kita akan mendalami apa itu sebenarnya psikosomatik. Secara etimologi, psikosomatik berasal dari dua kata, yaitu psiko dan soma.
Psiko itu berarti jiwa atau batin, sedang soma itu berarti badan atau fisik. Dalam pengertian etimologi, dipahami adanya hubungan antara jiwa psikis dengan badan fisis atau fisik yang diringkas dalam kata psikosomatik. Dari pengertian etimologi ini dilahirkan makna terminologinya bahwa psikosomatik adalah penyakit badan atau soma yang disebabkan oleh gangguan psikis secara psikis kejiwaan. Oleh karena itu bila ada sebagian orang yang menderita penyakit fisik seperti kepala pusing, pundak pegal, mah, migrain, rambut rontok, dan darah tinggi dan sebagainya, namun penyakit ini tidak terdeteksi secara medis oleh dokter, maka penyakit ini termasuk penyakit psikosomatik. Ya, tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Itu psikosomatik. Kalau sakit mata, mungkin kelihatan matanya merah, tapi ketika migrain, darah tinggi, pundak pegal, dia tidak nampak. Apa yang nampak di kasat mata atau secara fisik tidak ada. Jadi hanya bisa dirasakan ya penyakit. Nah, ini dipicu oleh dua hal, psikosomatik dalam rumah tangga itu karena komunikasi yang tidak intim, yang tidak lagi mesra dalam rumah tangga, dan juga ekonomi. Banyak sekali yang memicu terjadinya psikosomatik karena sangat sensitif ya psikosomatik itu. Mungkin tindakan istri, pagi hari biasa kita dibuatkan kopi, kita tidak dibuatkan kopi. Kita sudah mulai berpikir, ada apa dengan istri saya? Begitu juga mungkin suami yang biasa ngasih hadiah di waktu-waktu tertentu, contohnya di saat hari-hari bahagia, hari pernikahan atau ulang tahun, dia tidak berikan. Lalu sang istri timbul satu pemikiran, yaitu berpikir negatif, sehingga itu yang memicu terjadinya psikosomatik. Lalu ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai obatnya atau untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dalam upaya menyembuhkan kesakitan psikosomatik ada dua pendekatan, yaitu psikologi konvensional dan psikologi Islam. Psikologi konvensional yang dikuatkan dengan neuroscience, melahirkan model seperti terapi hipnosis atau hipnoterapi, inner child, afirmasi, dan model terapi-terapi lainnya. Psikologi Islam melalui pendekatan terapi zikir yang sudah diterapkan sejak zaman kelahiran Islam melalui pendekatan sufistik dan neuroscience juga. Kedua pendekatan ini bisa memberikan kesembuhan bagi berbagai penyakit psikosomatik keluarga. Terutama psikologi Islam cenderung lebih praktis karena bisa dipraktekkan setiap pada sholat fardu. Terapi psikosomatik ini semestinya menjadi tradisi keluarga muslim sehingga mereka benar-benar bisa terbebas dari psikosomatik apapun. Tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah bisa diperoleh karenanya. Demikian paparan makalah dari saya, dan saya juga menyadari sangat banyak keterbatasan sehingga perlu disempurnakan, didiskusikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Pak Isa ya yang telah menyampaikan pemaparannya tentang menarik ya judulnya tentang psikomatik dalam rumah tangga dalam tinjauan psikologi. Jadi untuk hubungan tentang hukum keluarganya nanti mungkin bisa menjadi sebuah masukan regulasi ya di pengadilan agama untuk bisa menyelesaikan menyembuhkan penyakit-penyakit yang berasal dari pikiran. Amin. Amin ya betul. Ya baik, untuk selanjutnya kita lanjut presentasi aja atau gimana Pak Dokter? Masih ada? Sudah semua ya? Kalau sedikit sih sebetulnya Pak Dokter, ada berapa orang lagi? Iya, ini sudah 6 orang. Oh Pak Rido sudah belum Pak Rido? Pak Rido. Yang belum presentasi kan tinggal hanya 1-2 orang lagi kayaknya kalau nggak salah. Iya. Mungkin bisa diselesaikan semua. Pak Ahmad Ridho, Pak Rido udah masih gabung ini?
Mas Ridho. Bagi Bapak, Ibu yang mau bertanya nanti di kolom komentar ya. Dan begitupun untuk para pemateri, bisa dilihat di komentar sudah ada yang bertanya. Jadi bisa sambil dipersiapkan untuk jawabannya. Seperti itu. Agar nanti tinggal langsung bisa dijawab ya. Ya. Pak Ridho, kalau Pak Deden, beliau izin, Pak, yang dari kelas B tinggal 1 orang lagi, Pak Deden, beliau izin sedang ada rapat di kampus katanya. Dan penting gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus Pak Ridho, atau sambil berjalan aja dulu ya Pak ya? Oh Pak Ridho ada nih. Berjalan, mungkin tanya jawab dulu boleh. Ya. Kita masuk lagi, Mau. Betul. Silahkan, mungkin saya bacakan ya pertanyaannya. Dari Pak Adi, Pak Hodri sudah melihat pertanyaannya Pak? Sudah Pak, sudah. Nah ya, jadi bisa langsung tanggapi saja kan ya. Tadi dari boleh. Dari Pak Hodri tentang penentuan hak asuh anak dan ada 3 penanya kayaknya ke saya ini kalau tidak salah ya. Dari Pak Adi Nur Rahman, kemudian Bu Suprihatin dan Pak Tubagus ya. Pak Adab juga kalau nggak salah. Baik, saya awali dulu dari saya Pak Siap Nur Rahman terkait dengan di sini saya bacakan dulu bahwa perkara hadonah merupakan pertentangan 3 kepentingan, ibu, ayah, dan anak. Meski diketahui bahwa skala prioritas berada pada kepentingan anak, namun saya kira perang kepentingan antara ibu dan ayah juga patut dipertimbangkan dengan mengedepankan aspek maslahat dan manfaat, karena kita harus mendudukkan anak sebagai subjek yang memiliki rasa. Bagaimana pandangan Pak Hodri melihat hal ini? Nah, itu pertanyaan dari Pak Adi Nur Rahman. Baik, terima kasih Pak Adi Nur Rahman ya. Kalau berbicara masalah kepentingan tentang anak ini atau subjek hadonah, bukan hanya menurut hemat kami di sini ya, bukan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, akan tetapi dalam fakta, dalam realita itu bisa meluas, bisa melebar. Karena dalam kenyataannya terkadang seorang ayah dari si anak atau seorang ibu dari si anak itu ada peran serta, ada intervensi, ada campur tangan dari keluarga si ayah ataupun keluarga si ibu. Itu fakta. Oleh karena itu ketika ada sengketa antara seorang suami dan istri tentang pengasuhan anak, itu biasanya cenderung seorang suami itu dipengaruhi juga oleh lingkungan keluarga dari pihak suami, dan seorang istri juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau bahkan didikte, diintervensi oleh keluarga si ibu. Dalam hal ini, sering kita wacanakan bahwa yang menjadi korban dalam tanda kutip adalah si anak. Kepentingan terbesar bagi anak itu akan menjadi korban yang disebabkan oleh ego dari kedua atau salah satu orang tuanya. Kira-kira selain kepentingan anak, apa yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan hak asuh anak tersebut? Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa unsur atau dimensi ya, ketika kita melihat atau sebelum memutuskan hak anak itu, baik dari dimensi keadilannya, kemudian kepastian hukumnya, dan juga masalah kemanfaatan terhadap si anak ataupun keluarga. Nah, kalau berbicara masalah kepastian dan keadilan, mungkin cukup relatif lebih mudah untuk kita terapkan. Akan tetapi kalau berbicara masalah kemanfaatan, ini cenderung kita akan berbagi rasa antara kemanfaatan di sisi anak, kemudian kemanfaatan bagi seorang ibu dan seorang ayahnya. Oleh karena itu yang perlu kita kedepankan di sini adalah, yang pertama kita pilih adalah ketika melihat dari sisi psikologis seorang anak, kira-kira dia lebih nyaman, lebih enjoy, lebih manfaat, lebih merasakan dampak keadilannya itu ada di mana. Oleh karena itu, faktor usia meskipun secara normatif ada pada seorang ibu apabila seorang anak ada di bawah umur,
atau di bawah usia mumayyiz. Akan tetapi fakta di persidangan perlu kita pertimbangkan betul dari keterangan-keterangan ataupun alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak itu. Dan bahkan tidak jarang seorang hakim misalnya yang berkenan mendengar keterangan dari seorang anak yang masih di bawah umur. Meskipun teknisnya mungkin tentunya berbeda dengan pemeriksaan secara umum ya. Itu. Jadi oleh karena itu betul-betul diperhatikan terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Itu untuk yang Pak Adi Nur Rahman. Kemudian yang kedua dengan Bu Suprihatin. Menyangkut metode pelaksanaan hadonah terutama jika dikaitkan dengan kondisi anak, balita menjelang remaja atau remaja dalam sudut pandang psikologi hukum keluarga Islam. Nah ini mungkin ada kaitan dengan pertanyaan pertama ya, ada korelasi ya. Jadi kalau berbicara masalah metode, saya sebelumnya mau mengasumsikan Bu Suprihatin, mohon maaf, karena yang dimaksud Bu Suprihatin kira-kira metode dalam hal pelaksanaan pengasuhannya atau metode dalam hal penentuan pengasuhan anaknya. Nah, kalau misalnya dalam hal pengasuhan anak berarti bisa diasumsikan juga berarti sudah ada putusan penentuan hak asuhnya. Nah, cuman misalnya kalau misalnya anak balita, taruhlah di sini ada putusan pengadilan yang sudah menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada seorang ayah misalnya. Sedangkan di sisi lain anak itu masih balita. Sudah barang tentu kalau balita misalnya apalagi lebih-lebih masih menyusui dan sebagainya misalnya. Usia 6 tahun, 7 tahun juga cukup masih cukup usia dini ya. Oleh karena itu secara sepihak mungkin di sisi lain perlu kasih sayang seorang ibu. Namun demikian putusan pengadilan ternyata menjatuhkan kepada seorang ayah. Nah kira-kira metode pengasuhannya seperti apa? Ini mungkin yang juga dimaksud oleh Bu Suprihatin ya. Kalau yang terjadi demikian memang cukup banyak putusan pengadilan ya. Betul ya? Iya betul. Oke. Berarti bukan metode dalam menentukan hak asuhnya ya. Kalau seperti itu adanya, yang seperti saya katakan bahwa cukup banyak putusan pengadilan yang menentukan hak asuh anak yang balita sekalipun yang jatuh kepada atau ke tangan bapak atau ayah. Di sisi lain ayah tidak mungkin bisa mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu, baik dalam hal pemberian ASI ataupun dalam hal pemberian kasih sayang karena kesibukan dan sebagainya. Oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi bahwa kepentingan pengasuhan anak secara secara langsung ataupun secara tidak langsung itu bukan hanya terbatas pada seorang ayah, ibu dan anak. Oleh karena itu ini ada saling kait mengait antara keluarga ayah, keluarga ibu. Oleh karena itu contoh kasus misalnya seperti hal ini, jika ada anak yang diberikan hak putusan oleh pengadilan itu kepada seorang ayah, di mana pemberian atau saluran kasih sayang seorang ayah terbatas terhadap seorang anak, maka peran keluarga dari seorang ayah itulah yang sangat diperlukan oleh seorang anak. Oleh karena itu dalam hal pemberian kasih sayang misalnya sehari-hari dari pagi, siang, sore dan seterusnya, bisa saja itu diasuh oleh keluarga seorang ayah. Oleh karena itu majelis tidak hanya memandang satu dimensi dari seorang ayah dan seorang ibu. Oleh karena itu majelis juga akan melihat sisi keluarga, lingkungan dari ayah dan ibu tersebut. Kalau misalnya anak balita jatuh ke tangan seorang ibu, ibu sudah layak dan sebagainya, mungkin no problem. Tapi permasalahannya ketika anak balita misalnya atau remaja usia dini jatuh kepada seorang ayah, maka di sana hakim juga menggali, sebelumnya pasti sudah menggali kira-kira lingkungan ayah, keluarga ayah itu seperti apa. Oleh karena itu ketika ayah tidak ada di rumah, ketika ayahnya bekerja, maka ada sosok atau figur yang bisa menggantikan seorang ibu atau seorang ayah ketika anak tersebut di rumah. Kemudian selanjutnya dari Pak Tubagus ya, cara menentukan batasan mumayyiz menurut jumhur ulama dan undang-undang. Mumayyiz seperti kita maklum bersama dalam konsep fikih cukup beragam ya, bahkan ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Itu menurut pendapat para ulama atau ahli fikih. Nah, kira-kira cara membedakannya dengan undang-undang bagaimana? Jelas kalau undang-undang itu reduksi dari berbagai keadaan sosial, politik dan sebagainya.
Contoh terkecil misalnya dalam norma KHI, kompilasi, undang-undang perkawinan dan sebagainya. Itu hasil reduksi dari serapan dari berbagai pendapat. Bahkan kalau dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu kan merupakan kompilasi atau gabungan dari sekian pendapat para ulama yang dijadikan standar baku batasan minimal dan maksimal. Oleh karena itu kalau kita melihat norma, tentunya tidak berbicara masalah ambang batas minimal maksimal, akan tetapi konkret. Jadi kalau usia dewasa anak itu sekian tahun, itu konkret, berbicara masalah 12 tahun, 15 tahun, 18 atau 21 tahun. Akan tetapi kalau melihat tinjauan pendapat para pakar fikih, tentunya tidak ada batasan yang konkret seperti itu. Bisa jadi dianggap 9 tahun ketika dia merasa sudah pernah segi tindakan, bersikap dan sebagainya bisa dianggap dewasa atau mumayyiz. 12 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Bahkan perempuan 9 tahun sudah dalam keadaan haid misalnya, sudah dianggap dewasa. Jadi standar baku secara angka mungkin hanya ada pada tatanan undang-undang atau norma regulasi. Kemudian dari Pak Syihabuddin sendiri. Oh, sorry, bukan ya. Ini judul ya Pak Syihab ya. Untuk Pak Isa, Pak Koidin, mungkin dari saya cukup ada itu dulu ya. Pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin kalau nanti bisa di-share, ditambah, kita evaluasi, kita sharing. Terima kasih Pak Dokter, Pak Syihab, dan Bapak Ibu penanya. Assalamualaikum. Pak Syihab di-unmute dulu Pak Syihab. Jawab kelihatannya Pak. Oh sorry. Ada ya ada dari Ibu ya? Dari saya. Oh iya. Ini tadi kan Pak Hodi sudah menyampaikan ya. Dari Pak Adi ataupun Bu Ati atau Pak Tubagus ada yang mau tanggapan terlebih dahulu? Bentar Pak Syihab. Dari Bu Zurbania ada katanya. Untuk Pak Untuk Pak Hodri. Untuk Pak ada Bu. Di chatting nggak ada kayaknya. Oh, ini masuk ke chat saya Bu Jurbania ini. Oh, itu pribadi ke moderator. Moga-moga silakan gimana. Dalam hal ibu kandung memiliki penyakit. Saya bacakan ya Pak. Dalam hal ibu kandung memiliki penyakit psikis, misalnya gila, tapi yang bersifat temporer, bagaimana menentukan ukuran terhalangnya sebagai pemegang hak hadonah atau hadin? Ada Pak, putus-putus Pak Syihab? Saya kirim di chat ya Pak ya. Kalau seorang ibu ternyata punya psikis, gangguan psikis, boleh. Nah itu Pak. Sudah saya kirim. Dalam hal ibu kandung mempunyai penyakit psikis, misalnya gila tapi yang bersifat temporer, bagaimana menentukan ukuran terhalangnya sebagai pemegang hak hadonah? Gimana yang di Bunda ini? Cuman dalam perspektif saya ya, perspektif yang dalam pertanyaan Bunda ini, apabila ternyata di persidangan ini berkaitan juga dengan proses litigasi dan non litigasi yang saya sampaikan sebelumnya ya, kaitan dengan pertanyaan Pak Adi dan Bu Suprihatin. Ketika dalam proses persidangan misalnya ditemukan fakta atau salah satu fakta bahwa saya asumsikan Bunda Subania ini anak yang dimaksud di bawah umur ya, masih balita dan sebagainya lah gitu kan, sangat kecil sekali gitu loh. Ya. Jadi jika hal yang demikian terjadi, ternyata seorang ibu atau ibunya itu memiliki penyakit psikis secara temporer, datang pergi kejiwaannya tentang penyakit gila dan sebagainya. Nah, ketika di persidangan, jika hal itu yang kita temukan, tentunya itu menjadi standar atau pertimbangan bagi majelis untuk tidak memberikan hak hadonah kepada ibunya. Karena apa? Kita melihat tinjauan psikologis ketika seorang anak, tapi di sisi lain kita tentu melihat kualifikasi seorang ayah ya. Nah, dan kita asumsikan bahwa ayah di sisi lain jauh lebih baik dari seorang ibu yang memiliki penyakit kejiwaan psikis temporer tadi.
Jika seorang anak kita berikan kepada seorang ibu yang ternyata ibunya labil, dalam hal ini ada gangguan psikis yang temporer tadi, datang, pergi, dan seterusnya, tentu akan sangat tidak maslahat untuk memberikan anak kepada seorang ibu yang seperti itu. Karena kelabilan seorang ibu ketika mengasuh seorang anak tentu akan berdampak negatif terhadap kejiwaan seorang anak yang tidak stabil setiap harinya. Oke lah, seandainya dalam keadaan ibu itu baik, bagus, dan sebagainya, dalam kondisi stabil, mungkin akan sangat bermanfaat bagi seorang anak. Akan tetapi di sisi lain, ketika seorang ibu kambuh, penyakit psikisnya atau gilanya datang, tentu itu akan menjadi kendala bagi seorang anak, menjadi madarat bagi seorang anak, lebih-lebih dampak psikologisnya terhadap anak akan menjadi trauma dan sebagainya. Karena traumanya anak di waktu itu belum tentu bisa disembuhkan oleh keadaan ibu yang misalnya ketika suatu saat secara temporer psikis gilanya hilang, misalnya itu kita memandang dengan tetap tidak mencabut hak seorang ibu mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya. Apabila kualifikasi seorang ayah ternyata qualified, maka hak hadonah tetap saya berikan kepada seorang ayah dengan tidak mengurangi porsi seorang ibu mencurahkan kasih sayang, memberikan silaturahim dan kasih. Ya, cukup ya Pak. Rodri, cukup ya? Cukup Pak, siap cukup. Ya, terima kasih Pak Rodri. Mungkin dari Pak Adi atau Bu Adi cukup ya. Begitupun Pak Tubagus tadi penyampaian yang disampaikan oleh Pak Rodri sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk dari Pak Napi ya. Untuk Pak Koidin masih hadir ya? Udah hadir. Silakan bisa dijawab. Habis sholat. Habis sholat. Terima kasih atas atensinya. Tadi ada pertanyaan bagaimana mengembalikan marwah lembaga pernikahan itu. Karena fenomena sekarang ini, bukan hanya sekarang, dari dulu, untuk publik itu sekarang menikah, besok bercerai. Itu menjadi satu presiden buruk lah untuk lembaga pernikahan. Bagaimana caranya untuk mengembalikan marwah daripada lembaga pernikahan tersebut? Dalam syariat kita, pernikahan di situ ada khitbah. Dan dalam khitbah tersebut, disitulah ada ta'aruf. Apakah antara calon mempelai perempuan dan laki-laki itu sudah sekufu atau belum? Sekufu dalam keimanan, satu iman. Yang kedua, sekufu dalam pandangan hidup, orientasi dan tujuan. Nah, ketika calon mempelai sudah memperbincangkan apa tujuan kita, menyatukan rasa cinta untuk membangun mahligai rumah tangga. Tapi kalau tujuannya euforia, karena dia sebagai taruhlah tanda kutip oknum artis yang sekarang menikah besok bercerai, itu berbeda lagi. Tapi kalau sudah di briefing antara kedua belah pihak itu, sehingga pernikahan itu sampai pada tujuan, sehingga marwah tersebut akan kembali. Namun pertanyaannya, dalam khitbah ini masih berlaku konvensional, yaitu antara calon saja dan sesuka-sukanya, belum terlembaga resmi dan belum tersedia, belum terfasilitasi oleh negara.
Sehingga dalam hadis itu cukup kita melihat raut mukanya, telapak tangannya. Itu yang harus kita telusuri, apa nilai apa yang terkandung dalam perintah Rasul kita disuruh melihat raut wajah dan telapak tangan. Itu ada nilai yang belum terungkap, sehingga dengan belum terungkapnya tersebut, maka tidak ada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah yang legal untuk masalah hitbah. Sehingga dia cukup mengenal, tukar cincin, menjadikan kesepakatan kapan kita menikah, kapan kita resepsi, di mana kita resepsi. Cuma hanya itu, sehingga pengenalan ta'aruf mendalam itu tidak dilakukan karena tidak ada tekanan dari pemerintah yang dalam hal ini bertanggung jawab di dunia lembaga. Nah, jadi langkah untuk mengembalikan marwah daripada lembaga pernikahan agar pernikahan itu tidak menjadi satu mainan, biar legal. Seperti hanya, maaf ini rumor, tapi secara fakta saya belum tahu. Pernikahan di sebagian kota besar di Indonesia, contohnya di Bali, nikah antar negara, nikah campuran. Itu mereka menikah, isunya hanya untuk memudahkan izin perusahaan orang asing. Jadi tidak semata-mata untuk mencari mencari ridho Allah, niat ibadah, mencari mendapatkan keturunan. Tujuan melepaskan tali ikatan pernikahan itu. Jadi untuk mengembalikan marwah, salah satunya adalah bagaimana negara memberikan lembaga, menjadikan lembaga hitbah itu lembaga resmi. Yang jadi tidak hanya ngelamar, tukar cincin begitu saja, tapi resmi, sehingga di situ ada di lembaran terakhir dalam akte perjanjian itu bersifat universal, tidak terinci, sehingga kedua belah pihak ini tidak merasa melanggar karena tidak ada ancaman, tidak ada punishment. Kecuali ketika melanggar, maka istri boleh mengajukan gugatan. Itu kembalinya kepada perdata aja. Coba kalau di situ ada instrumen punishment ketika kedua belah pihak menyalahi ataupun pidana yang tidak terbukti salah tapi dicerai dengan begitu saja, mungkin itu juga salah satu langkah. Pak Kode Idin, suaranya putus-putus. Kayaknya sinyalnya kurang bagus, Pak ya. Iya, betul, Pak. Cukup? Dideketin aja. Cukup, Pak ya. Jadi, benang merahnya, untuk mengembalikan marwah lembaga pernikahan, negara harus hadir, pendidikan pranikah yang berupa hitbah, itu harus diresmikan sebagai salah satu instrumen untuk menyelamatkan dan mengembalikan marwah lembaga pernikahan agar pernikahan tidak menjadi terminal pengumbar nafsu sesaat. Terima kasih. Mohon tambahannya dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Pak Koidin ya atas jawabannya yang telah disampaikan. Pak Dokter, apakah mau ada tanggapan dulu dari Pak Dokter? Boleh ya, biar nanti nggak terlalu jauh. Suka lupa ini catat.
Terima kasih itu dua apa tadi ada 6 dan 2 awal yang diskusi. Ini menarik yang dua-duanya, yang pertama dengan Pak Hodi ini ya. Memang hak asuh anak ini sebenarnya masih menjadi perbincangan yang cukup menarik gitu ya. Meskipun bahasanya ini bahasa yang tadi disampaikan oleh Pak Hodi sendiri dan menjadi bahasa yang sangat-sangat sering disampaikan, fokus pada kepentingan anak gitu ya bahasanya ya, kalau bahasa hukum itu ya. Tapi secara jujur itu apa sih definisi operasional konkretnya itu kadang-kadang hanya jadi wacana gitu. Jadi perlu diurai bagaimana sesungguhnya berpusat pada kepentingan anak itu hal yang menjadi abstrak aja gitu. Itu yang seringkali banyak tuh yang terjadi gitu. Yang menarik itu begini sebenarnya. Tadi kan disebutkan di dalam pemaparan ada beberapa aturan-aturan hukum yang berbeda-beda tentang perlindungan anak gitu ya. Itu kata kuncinya kan, perlindungan anak tuh ada KHI, ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang perlindungan anak, ada juga beberapa hal gitu ya. Yang itu semuanya itu kadang-kadang tumpang tindih. Itu memang perlu dicari benang merahnya apa sih jadi inti dari yang ingin disampaikan oleh undang-undang atau aturan yang ada itu, sehingga betul ini mengacu pada kepentingan anak. Itu yang pertama. Mungkin perlu dianalisis lah sedikit biar nantinya bahwa ini jelas kita. Kemudian berbicara tentang kepentingan anak ini dalam konkret nyatanya nanti sebenarnya kan dalam aturannya itu ada templating ya. Templating artinya sudah ada aturan hukum yang baku yang kemudian semudah-mudahnya hakim adalah ngikutin itu aja gitu ya. Di bawah 12 tahun ya udah kasih ibu gitu kan gampang banget ya, nggak disalahin kan ya. Ada dasar gitu. Tapi kan karena kita belajar tentang psikologi, akhirnya kita berpikir bahwa tidaklah menjadi template itu jangan menjadi kayak ya kita ikutin gitu. Banget gitu. Artinya kita mencoba untuk kemudian membuka lagi bahwa ini adalah kasus. Karena kan bahasanya kasus ya. Sehingga nanti ketika ada seperti itu, maka kemudian kita mencoba untuk menggali yang disampaikan Pak Hodi tadi, kepentingan anak. Nah, pertanyaan mengenai itu adalah anak ini kan kalau kebetulan yang mudah itu kalau anaknya memang usianya masih dini ya, usia masih menyusui atau usia masih kecil, itu memang kemungkinan besar diberikan kepada pihak ibu dengan catatan ibunya bisa memenuhi itu kan salah satu ada untuk psikologis harus disampaikan. Karena kalau mendengar ada kejadian ada ibu anaknya 3 karena saking stresnya ngurus anaknya dibunuh semuanya kan ya. Itu juga kan hal-hal yang seperti itu bisa terjadi loh gitu. Kalau bayangkan mungkin ada Ibu Siti Jurbania, ada Ibu Suprihatin. Ngurus anak tuh Bu ya, lebih luar biasa dibanding ke kantor ya Bu ya. Jadi kalau saya benar bisa, mungkin bapak-bapak perlu menghayati gitu ketika di rumah gitu ya. Kan kadang di rumah anak ribut, kita kemudian anak-anak ribut, kita kan cuma berapa jam gitu ya. Sebelumnya mungkin di luar di kantor memang stres Pak, kalau dilihat tuh kalau masih kecil anak-anak lihat ya Allah gitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu jadi kalau saya lihat sih tadi mungkin nyambungnya ke siapa yang tadi yang psikosomatis tuh. Ketangguhan dari mental dari seorang ibu itu diuji juga gitu. Betulkah siap menerima anak gitu. Dengan kondisi beliau itu kan berpisah gitu. Karena berpisah itu kan pasti menimbulkan luka psikologis dan ini harus megang anak gitu. Apakah anak ini menjadi penambah beban atau menjadi sesuatu yang memberikan ini? Itu juga kan kadang-kadang kita kalau disampaikan dalam diskusi, ini kan yang ributnya ayah dan ibu. Pertimbangan juga dong gitu kan ya. Jangan cuma anak aja. Tapi ini yang mungkin saling menarik gitu. Makanya perlu lagi mengkaji secara detail ketika anak ini usianya berapa tahun, anaknya jumlahnya berapa. Bisa jadi kan kejadiannya itu anak-anak sebenarnya yang satu milik ke ayah, yang milik ke ibu, itu misalnya anaknya lebih dari satu gitu ya. Nah, itu pertanyaan misalnya mereka milih itu dari mana ya dasar milihnya gitu. Itu kan kemudian kalau nanya tentang kepentingan anak
ya perlu cek ulang gitu ya. Kalau perlu menghadirkan, makanya kehadiran psikologi atau bahkan nanti profesional yang istilahnya psikolog itu sebenarnya mencari pertimbangan sebagaimana kita pertimbangan kepada dokter, pertimbangan kepada mungkin kalau ya kayak saksi ahli dan sebagainya untuk meyakinkan putusan kita itu sudah mengecek gitu secara psikologis. Karena itu gak mungkin sama hakim dan gak mungkin sebentar. Meraba psikologis itu, waduh, lumayan itu ya. Artinya butuh waktu gitu. Itu yang pertama. Jadi nanti mungkin ada pendalaman ke situ. Kemudian gini, apakah mungkin nggak sih kalau hak asuh anak itu dikasih batas waktu gitu sebenarnya? Jadi tiba-tiba mutlak pindah ke ayah selamanya. Kan orang psikologis itu beda-beda. Kalau dicek ulang, boleh nggak ya istilahnya mah ada trial. Dalam 1 tahun ini dipersilakan ini, tapi dicek ulang. Itu kan yang ya saya orang psikologi kan kadang-kadang orang tuh sebenarnya psikologi itu orang tuh kalau kayak iman lah naik turun psikologis itu. Mungkin pada saat sedang sidang itu lagi bagus-bagusnya gitu psikologisnya. Yang satu beda gitu. Nah, kita hakim cenderung kepada pihak ini. Padahal mungkin pada itu ternyata ada perubahan. Nah, ini yang orang kan kalau dalam sebuah proses itu biasanya tuh kestabilannya tuh tidak terlalu terlihat. Jadi apakah mungkin ditinjau ulang hak asuh anaknya gitu ya. Jadi untuk kemudian karena kondisi ini gimana caranya, dan sehingga kalau ingin kepentingan anak ya nggak mutlak satu gitu ya. Karena saya khawatir ya tadi putusan diambil misal ke pihak satu pihak, misalnya ke ayah, di kenyataan ke ibu pindah gitu ya. Bukan pindah, di kenyataannya di ibu gitu. Nah, kemudian juga soal hak asuh anak dipegang keduanya kayak gimana, mungkinkah gitu tetap itu dua-duanya. Jadi ini dua-duanya pokoknya nggak ada yang mutlak menguasai gitu. Karena kan anak mau pikirnya, nah itu mungkin yang komentarnya lah gitu. Lebih kalau merasa psikologis karena saya pernah ngalamin sebagai saksi ahli anak itu, anaknya tuh kayak apa ya, kasihan juga gitu. Pas dilihat, ya Allah ibu bapaknya ini yang ribut gitu. Anaknya mah udah, ini apa sih gitu ya, ribut-ribut kayak gini, kita nggak ingin kayak gini. Nah, jadi sebenarnya mereka mau dimanapun berada tuh nggak nyaman sesungguhnya begitu. Mereka nyaman kalau keduanya ada gitu. Dan dipaksa untuk milih pada sesuatu yang mereka nggak suka itu pilihannya. Nah, ini artinya kalau ke arah sana mungkinkah ada perubahan-perubahan ditinjau ulang ketika hak asuh anak itu tidak sesuai. Itu yang Pak Hodi ya. Yang kedua kalau Pak Koidin ini, kalau secara psikologis ini juga menarik nih Pak Koidin, mungkin yang lain juga, kita perlu mengecek soal bahwa model-model relasi yang namanya pernikahan ini dalam tinjauan, dalam berbagai tinjauan, bukannya dari Islam. Biar kitanya sendiri merasa bisa kita tahu bahwa ini loh model yang dibuat di dalam sistem pernikahan atau perkawinan di Islam. Kita perlu mungkin ngecek di berbagai agama lain atau mungkin ngecek sistem hukum yang lain. Karena itu penting untuk memahami sejauh mana yang namanya relasi pernikahan. Kalau saya misalkan melihat gitu ya, kalau hanya sekedar karena gini, buku-buku yang dipegang orang psikologi itu kebanyakan buku barat loh. Relasinya relasi model-model yang dibangun oleh barat. Sebenarnya kita hidup dalam budaya timur yang beda gitu. Nah, hilang ya tadi ya. Halo? Ya, lanjut Pak Dokter. Sudah ada lagi suaranya. Sudah Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Tadi yang Pak Koidin. Ya, tadi yang Pak Koidin. Jadi sungguhnya akan menjadi permasalahan kalau dikaitkan dengan hukum kita gitu. Karena kalau psikologi itu yang namanya relasi itu yang penting kenyamanan. Orang tuh kan kalau misalkan ini kalau bahasa itu orang nyaman, orang
Dan itu ukurannya ukuran ditanya. Makanya kenapa dalam psikologi ya ada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan selama nyaman nggak masalah gitu. Bayangkan kan? Itu kan bicaranya kan jadi tidak sesuai dengan agama atau aturan agama. Tapi kan hanya kenyamanan, bentuk gitu ya. Tidak bicara bentuk, tidak bicara wujud gitu. Itu kan psikologis dirasakan. Makanya kenapa kalau misalkan, kenapa ya ada masih muda mau sama nenek-nenek, nggak lihat bentuk, yang ini nyaman gitu. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Nah, itu yang tentu kita harus pahami. Jangan sampai, kalau saya lihat gini, tujuan pernikahan itu kalau hanya psikologis, ini perspektif saya ya, itu memang ngejarnya adalah bagaimana ada rasa cinta, ada kasih sayang gitu ya, ada menghargai. Bukan agama penting. Kalau udah nyaman, tiba-tiba ini sedarah, bayangkan, teruskan hubungan kalau tidak menghormati, menghargai, atau meyakini tentang hukum agama. Kan ada ya orangnya, tiba-tiba udah pernah mau menikah, ditelusuri, itu ternyata susu. Kalau udah nyaman loh. Udah nyaman, udah ini. Tidak hanya tujuan psikologis yang ya parsial seperti itu, memang akhirnya kita harus mengawinkannya dengan nilai agama gitu. Tapi untuk memahami betul psikologis itu sebenarnya positifnya adalah mana ini ada dua itu. Cinta itu kalau pakai teori itu ada cinta yang modelnya cinta gairah gitu ya. Itu haruslah kalau nggak punya anak kita. Nah, ini tuh harus ada dalam pernikahan itu. Jadi jangan ada satu cinta ini yang memuaskan hawa-nafsunya. Ini juga harus dijaga. Kedua ini harus dibalut, makanya beneran harus cinta gitu. Kalau misalnya nggak cinta, ya apalagi yang diperjuangkan gitu orang untuk ini susah. Ini kan psikologi itu bahannya gitu. Kalau udah cinta tai ayam rasa coklat, apalah istilahnya gitulah ya, itu saking gitu bisa merubah gitu perspektif itu. Ini yang kemudian kalau difahami tujuan itu harus dipegang gitu, bahwa punya cinta enggak, mau menjaga komitmen enggak. Komitmen tuh gini ya, orang berubah gitu ya. Pasangan kita pasti berubah lah, nggak mungkin tetap ya, kalau tetap itu mah benda gitu ya. Nah, gimana caranya komitmennya dijaga? Tujuan pernikahan itu artinya bagaimana komitmen, termasuk punya keturunan itu adalah salah satu tujuan pernikahan yang baik gitu. Jadi kalau ada niat saya menikah tapi nggak punya anak, itu udah nggak baik secara psikologis. Karena kehadiran anak itu sebenarnya menjadi tujuan positif pernikahan gitu secara psikologis. Jadi kalau ada orang saya mau nikah tapi nggak punya anak, wah jangan-jangan ini mah tadi teh sesaat aja gitu ya. Jadi betul-betul kita memang untuk menjaga pernikahan ini betul-betul dijaga gini ya, jangan sampai orang tuh mudah bercerai karena mengawali sebuah, jadi niat yang baik akan langgeng, tapi kalau niat yang nggak baik, nah, ini niat yang baik ini dalam pernikahan ini tentu betul. Gimana caranya ya? Kalau saya pernah baca gitu ya, di Belanda atau di mana, makanya itu perspektif pemahaman relasi itu kan di Belanda itu ada yang orang tuh punya relasi tapi tidak menikah ya, punya relasi apa istilah kumpul kebo, ada 3 jenis deh. Jadi orang tuh untuk menikah itu meskipun dia punya anak itu belum tentu menikah, karena kalau ada istilah menikah ada hak dan kewajiban dan ada tanggung jawab, itu mainnya adalah konsekuensi seperti itu. Di kita kan nggak mikir kayak gitu. Kalau saya sudah mengikatkan sebuah perjanjian ya dengan tercatat, artinya kita punya hak kewajiban, yaitu kalau negara bermainlah hukum gitu ya. Tadi masalah kita belum gitu. Ya nikah gitu, tidak ada kaitan dengan hak kewajiban, harus ini anak. Kadang-kadang akte kelahiran nggak diurus, kayak gitu tuh nggak paham gitu bahwa itu tuh konsekuensi kalau kita sudah melakukan proses pernikahan. Itu mungkin nanti
pengenalan itu seharusnya juga muncul, bisa jadi kalau namanya pernikahan ini udah masuk ke sekolah-sekolah harusnya sekarang. Apalagi sekarang usia pernikahan kan dimundurkan jadi 21 tahun. Mungkin perlu ada pendidikan di usia-usia SMA itu biar nanti lebih paham gitu. Karena sejujurnya kan kalau mereka paham, baik itu dalam sesi psikologisnya, segi hukumnya, nyambung itu pernikahan yang akan disiapkan itu benar disiapkan. Jadi pernikahan yang disiapkan, yang punya visi misi, itu adalah ujungnya punya tujuan nikah yang baik. Kebanyakan di kita tidak disiapkan. Ya, urusan dijodohkan urusan metode itu mah ya. Urusan tanam itu metode, tapi siap enggak? Nah, itu yang jadi catatannya. Saya berpikir bahwa perlu mengawinkan antara pendekatan psikologis dan pendekatan hukum Islam, tapi untuk kita mendapatkan keagungan hukum Islam dalam hal perkawinan perlu bermain mengelilingi perbandingan dengan aturan agama lain dan aturan hukum di negara lain, sehingga kita bisa menyatakan bahwa kitalah yang terbaik dan perlu dipelihara. Kita kadang-kadang suka berkutat di dalam, nggak ngelihat keluar gitu. Mungkin itu komentarnya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter ya. Waalaikumsalam. Ya Pak Bin. Mohon maaf ini saya baru selesai menikahkan anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ini langsung kuliah. Iya, ini masih di jalan di rest area. Jadi untuk memenuhi kewajiban saya ingin menyampaikan presentasi barang 2-3 menit lah begitu. Boleh sok ini. Tapi ya. Siap ini katanya diatur sama siapa? Siapa sih ada yang belum dijawab kayaknya di chat itu. Iya. Bisa diselesaikan dulu sebelum. Satu lagi mungkin ya Pak Isa mau menjawab Pak Isa. Silakan Pak Isa. Dari Pak Isa ya. Dari Pak. Ya oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa yang harus menjawab? Saya menjawab, Pak. Pak Isa terlebih dahulu. Ini ya, pertanyaannya untuk saya adalah apakah ada peran pengadilan agama atau regulasi yang menjadi kontribusi dalam menyelesaikan psikosomatik lah. Misalnya bukan psikomatik tapi psikosomatik. Kalau psikomatik tuh kayak motor itu, motor metik. Ini bukan psikosomatik ya, psiko dan soma yang dialami para pihak. Jadi begini, di pengadilan agama itu ada lembaga yang namanya Posbakum. Posbakum itu memberikan layanan atau pos bantuan hukum. Gitu. Jadi bagi mereka yang memang butuh bantuan hukum dan juga tidak memiliki biaya, maka akan diberikan layanan advokasi, juga layanan konsultasi. Itu satu. Yang kedua, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, Perma Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi. Nah, jadi sekarang berapa? Yang terbaru adalah 2016. Itu adanya mediasi. Jadi sebelum ada mediasi ini, hakim tidak bisa memutuskan. Nah, maka mediasi ini sangat dibutuhkan. Di dalam mediasi itu akan digali segala informasi antara kedua belah pihak. Apa sih yang menjadi dasar permasalahannya? Saya yakin selama ini saya alami di pada agama, waktu saya perhatikan nih pada agama suami istri adalah selalu antara dua, yaitu masalah ekonomi dan masalah komunikasi, miscommunication dan ekonomi. Jika dua ini bisa diatasi dan tidak menyebabkan psikosomatik, maka tidak ada masalah. Insya Allah perkawinan sakinah mawaddah warahmah itu akan terwujud. Gitu. Jadi dari sekian banyak masalah, disitulah akar dari permasalahannya. Maka dari itu peran agama sangat besar sekali di saat-saat setelah terjadi, karena permasalahan ini timbul setelah ada pernikahan. Jadi setelah ada pernikahan, ada masalah, baru akan timbul penyelesaiannya. Jadi sekali lagi bahwa masalah ini atau psikosomatik ini terjadi setelah adanya pernikahan. Itu maka saya adalah di pengadilan agama.
Demikian alat pemuas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya buat saya ya. Oh, untuk Pak Adam dari Bu Suprihatin ya. Halo. Ya. Tapi ini bukan pertanyaan ya, apa atau hanya apa penguat saja dari Bu Suprihatin kepada Pak Adam. Kalau Pak Holid ada pertanyaan kepada Pak Holid? Tidak ada, Pak. Ya, dari Pak Adi ya. Oh, dari Pak Adi. Rahman. Oh iya, Ada, iya. Pak, siap. Dari Pak Adi Rahman. Silahkan Pak Holid. Ya, maaf saya agak mendekat soalnya headset saya lowbat. Ya, silakan Pak Holid. Ini kabel. Ya, baik. Saya agak mendekat ya. Begini. Jadi di dalam beberapa kasus itu dimungkinkan, misalnya kita bisa melihat perkara yang fenomenal, yaitu antara Majica Muhtar dan Murno. Itu kan pernikahan poligami yang kemudian dimintai penetapan asal-usul anak. Dalam beberapa kasus pun demikian, hal itu dapat saja diminta ke pengadilan mengenai hal itu. Jadi kemudian akan diperiksa dulu perkawinannya itu seperti apa. Apakah telah terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1. Ya kan? Bahwa itu perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Itu telah terpenuhi, maka kemudian dilihat lagi bagaimana membuktikan asal usul anak tersebut. Jadi itu dimungkinkan. Hanya saja, walaupun pertanyaannya sebenarnya agak jauh, tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis, maka pertimbangan terhadap aspek psikologis berkaitan dengan penetapan asal-usul anak itu sangat penting. Akan memperkaya putusan. Jadi tidak hanya sisi normatifnya saja, tidak hanya sisi ansih hukumnya saja, tapi pendekatan psikologis dimungkinkan, dibutuhkan malah, sehingga kemudian memperkaya pertimbangan tersebut, dan dari berbagai pertimbangan itu maka akan menjadi alasan yang kuat bagi hakim untuk menentukan asal usul anak tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengkanter? Halo? Boleh mengkanter ini? Pak sih. Gimana, Pak? Oh. Habis dulu, Pak. Nah ini. Oke. Pak Aidin? Ya, mau mengkanter. Boleh enggak? Ya, silakan. Boleh, ada waktu. Mulia. Seperti tadi disampaikan sama Pak Dokter, universal. Nah, bersifat universal. Oke lah, kita ada rasa iba, kasih sayang kepada anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Namun ini kan ansih dalam hukum, maka harta bersama itu harta yang diperoleh dalam suatu ikatan pernikahan. Maka ketika pernikahan itu lepas, tali pernikahan lepas, maka harta itu sudah putus, harta bersama itu. Begitu juga dengan anak. Anak secara psikologis, oke lah anak kedua belah pihak. Tapi kalau dikaitkan dengan untuk legalitas hukumnya, kan tidak memenuhi syarat. Oleh karenanya, walaupun secara psikologi ditimbang sejauh apapun, oke dia anak secara biologis anak kedua belah pihak. Tapi secara psikologis untuk menentukan itu suatu hukum itu tidak bisa menurut saya, karena instrumen untuk melegalkan anak itu sebagai anak kandung dari kedua belah pihak tidak terpenuhi karena dia dilahirkan di luar ikatan pernikahan. Seperti halnya harta bersama. Harta bersama akan menjadi harta bersama
selagi masih ada ikatan pernikahan. Itu apa namanya konfigurasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam ya, terima kasih Pak Koidin ya. Pak Dokter, Ya. bagaimana ini ada tinggal 3 ya, Pak Abid, Pak Rido, dan ada Pak Deden yang belum presentasi. Mau dilangsungkan saja hari ini? Presentasi dulu. Ya, betul. Oh, ya. Kasih kesempatan untuk presentasi dulu. Ya. Silahkan, boleh Pak Abid dulu ya. Udah standby dari tadi. Atau Pak Rido? Ya, siapa? Saya sudah siap nih. Abid siapa tanya? Silahkan Pak Abid ya. Halo? Ya Pak Abid, Ya, silahkan. terima kasih.